Assalamualaikum pemirsa channel Mbah Anton TV. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Setelah pada episode lalu, kita membahas mengenai apa penyakit ain itu dan ciri serta cara mengobatinya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit ain. Hendaknya, orang yang terkena penyakit ain mengusahakan diri untuk melakukan beberapa hal yang bisa menyembuhkan penyakit ain. Di antaranya, yang pertama, mandi dari air bekas mandi orang yang menyebabkan ain. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ain itu benar adanya. Andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Yang kedua, mandi dari air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah bin Sahal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk berwudhu dan menyiramkan air wudhunya kepada Sahal yang terkena ain. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ia berkata, Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf yang sedang mandi di tempat pemandian umum seraya berkata, aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan. Maka Sahal pingsan. Lalu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa Sahal begini? Demi Allah, ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula siuman. Beliau berkata, apakah kalian mendakwa seseorang mengenainya? Mereka menjawab, Amir bin Rabi'ah telah memandangnya. Maka beliau memanggil Amir dan memarahinya seraya bersabda, mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Mengapa ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumkanmu, kamu tidak mendoakan keberkahan untuknya? Kemudian beliau bersabda kepadanya, mandilah untuknya. Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya, dan kedua sikunya, kedua lututnya, dan ujung kedua kakinya, dan bagian dalam sarungnya dalam satu bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya yang diguyurkan oleh seseorang di atas kepalanya dan punggungnya dari belakangnya. Ia meletakkan bejana di belakangnya. Setelah melakukan demikian, Sahal bangkit bersama orang-orang tanpa merasakan sakit lagi. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 7671. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk berwudu. Lalu orang yang terkena ain mandi dari sisa air wudu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3885. Yang ketiga, ruqyah syariah. Sebagaimana hadis dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ia berkata, wahai Rasulullah, Bani Ja'far terkena penyakit ain. Bolehkah kami meminta mereka diruqyah? Nabi menjawab, iya boleh. Andaikan ada yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2059. Ada beberapa cara meruqyah orang yang terkena ain, di antaranya dengan membacakan doa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasakan sakit, malaikat meruqyah dengan doa. Artinya, dengan nama Allah yang menyembuhkanmu, ia menyembuhkanmu dari segala penyakit dan dari keburukan orang yang hasad dan keburukan orang yang menyebabkan ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2185. Atau membaca doa-doa ruqyah dari hadis-hadis sahih yang lainnya serta ayat Al-Quran yang bisa untuk meruqyah. Cara mencegah penyakit ain. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dapat melindungi diri mereka dari efek penyakit ain apabila mereka percaya kepada Allah dan mencari perlindungannya. Cara mengobati penyakit ain dilakukan dengan bertawakal kepada Allah. Penyakit ini ditanggulangi dengan cara dituntunkan bagi orang yang terpukau atas sesuatu untuk mengucapkan doa keberkahan atas sesuatu baru. Yang kedua, menyatakan pujian kepada Allah yang dibarengi dengan membaca surat-surat pendek. Penyakit ain dapat dicegah dengan senantiasa menyertai pujian dengan ungkapan seperti Tabarakallah atau Masya Allah. Kemudian
Diikuti bacaan-bacaan surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Yang ketiga, ruqyah. Selain itu, penyakit ain juga dapat disembuhkan dengan ruqyah sesuai syariat Islam. Membaca dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh orang-orang, tidak menggunakan jimat atau sihir, bisa juga membantu mengatasi penyakit ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain." Hadis riwayat Muslim nomor 2195. Dikarenakan hasad atau iri adalah penyebab utama dari penyakit ain, maka penting untuk seseorang menjauhi sifat ini dengan membaca doa-doa. Doa terhindar penyakit ain. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak semua orang akan menyukai kita. Rasa tidak senang itu yang kemudian menimbulkan ain. Penyakit ain dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Untuk mencegah penyakit ain, kita dapat membaca doa seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Artinya, aku memohon perlindunganmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan, binatang pengganggu, dan dari pandangan mata yang buruk. Pemirsa, itulah informasi tentang penyakit ain. Semoga kita dijauhkan dari perasaan iri dan dengki ya. Semoga orang-orang di sekeliling kita merupakan orang-orang baik yang senantiasa menjaga pandangannya dari hal-hal buruk. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan pemirsa semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bugar.